Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Fatwa TV dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullahu taala. Kemudian salat dan salam semoga curahkan kepada nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV, kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengarkan melalui relay radio anggota RTVC, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, lantas Radio Gema FM Bontang, Radio Ali Ibina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Mas FM Solo, dan Radio Dai Tengaran. Dan untuk berpartisipasi bisa menghubungi nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087, dan jazakumullah khairan kepada radio yang telah merilai acara ini. Dan sebelum kita merespon pertanyaan yang telah masuk, alhamdulillah telah ada bersama kita di studi Jember Fatwa TV pemateri kita pada kesempatan ini, guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizahullah ta'ala. Ya, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kifam saya tuh. Ahlan marhaban bikum. Gimana antum sehat ya? Alhamdulillah. Hayyakumullah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semua Ustadz ya. Alhamdulillah barakallahu fiik. Bagaimana perkuliahan Ustadz? Alhamdulillah kita sudah mulai mau UAS ini. Ustadz ya. Iya. Tapi Ustadz, di pembukaan ini kita minta berupa nasihat Ustadz. Baik. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Ayolah ikhwah, pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung tahun Masehi. Ya, sekali lagi kita akui ataupun tidak, dari ajaran Islam ataupun bukan, tetapi faktanya masyarakat kita di negeri kita terutama lebih familiar dengan penanggalan Masehi dibanding penanggalan Hijriah. Sehingga mayoritas kaum muslimin saat ini lebih mengenal tahun dan bulan Masehi dibanding tahun dan bulan Hijriah. Bisa jadi Anda hari ini tidak lagi tahu, atau minimal lupa, atau minimal kesulitan untuk mengingat bahwa bulan ini, bulan apa dalam Hijriah, dan ini tahun keberapa Hijriah. Tetapi dengan begitu mudah bagi Anda untuk menyebut bulan dan tahun Masehi yang sedang kita jalan ini. Karenanya saya ingin mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa tidak diragukan bahwa penanggalan dan penghitungan tahun yang sesuai dengan ajaran kita, dan itu merupakan identitas yang harus kita pertahankan, adalah penanggalan Hijriah sebagai satu sejarah besar dalam perjalanan hidup Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu hijrahnya beliau ke kota Madinah dari kota Mekah, yang itu merupakan titik balik dari sejarah besar, perubahan besar peradaban dunia. Dengan hijrahnya beliau, maka Islam dengan cepat menyebar, Islam dengan cepat mendapatkan kejayaan di muka bumi ini. Adapun penanggalan Masehi yang konon diawali dengan kelahiran Isa alaihissalam atau kematian Nabi Isa alaihissalam, itu adalah pertama itu tidak ditandai dengan sejarah. Dalam Islam itu sejarah yang terjadi sebelum ajaran Islam datang. Yang kedua,
ada banyak cerita-cerita fiktif yang dikaitkan dengan perpindahan ataupun pergantian tahun Masehi tersebut. Salah satunya misalnya anggapan bahwa pada bulan ini, terutama pada tanggal 25 Desember, itu adalah tanggal di mana Isa alaihissalam meninggal dunia atau dilahirkan. Ini adalah satu penipuan sejarah besar. Nabi Isa tidaklah dilahirkan pada bulan Desember. Karena sepanjang masa sejarah mencatatkan kepada bahwa bulan Desember itu adalah musim penghujan kalau di negeri kita dan musim dingin di negeri Arab ataupun di Eropa. Padahal dalam Al-Quran Allah telah ceritakan bahwa Nabi Isa itu dilahirkan di saat musim panen kurma. Allah menyatakan wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Wahai Maryam, goncangkan olehmu batang kurma, pohon kurma tersebut. Niscaya akan berguguran, akan berjatuhan biji-biji kurma, buah-buah kurma yang segar. Subhanallah, rutab itu adalah biji kurma yang baru masak. Dan itu kurma di negeri Arab karena memang Nabi Isa dilahirkan di Baitul Maqdis, di Palestina. Yang kurma di negeri tersebut, di negeri Arab secara umum, hanya panen di kisaran bulan Juli. Ya, itulah musim panas. Bahkan puncaknya musim panas. Sehingga ini adalah sebuah data palsu dalam sejarah. Menggambarkan bahwa umat-umat sebelum kita, sebelum umat Islam, tidak mampu menjaga sejarahnya sendiri. Bahkan sejarah besar dalam agama mereka, yaitu kelahiran Nabi Isa alaihissalam, bahkan yang oleh mereka dianggap sebagai anak Tuhan atau bahkan sebagai Tuhan itu sendiri. Yang kedua, kalaupun pergantian tahun baru atau berakhirnya satuan tahun tidak dikaitkan dengan kelahiran Nabi Isa, tetapi menghitung hari, menghitung bulan, menghitung tahun dengan matahari itu tidak sejalan dengan yang diajarkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran telah menyatakan, menceritakan tentang penanda hitungan waktu yang lebih benar, yaitu dengan hilal, dengan terbit dan terbenamnya hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Muhammad perihal hilal, pergantian bulan yang mengecil, membesar, kemudian menjadi bulan purnama, dan kemudian nanti mengecil lagi dan kemudian hilang, tidak nampak dari pandangan manusia. Allah katakan qul hiya mawaqitu lin-nas. Katakan itu adalah sebagai penanda perhitungan waktu bagi masyarakat, bagi umat manusia, dan juga sebagai penanda perhitungan haji. Ya, kapan orang berhaji? Dengan mudah diketahui dengan apa? Perjalanan bulan. Ya, matahari, perjalanan matahari itu untuk menandai satuan hari. Ya, betul. Itu bisa menandai satuan hari, betul. Tetapi satuan bulan, bahkan satuan minggu, satu pekan, apalagi satuan tahun, tidak bisa diketahui dengan perjalanan matahari. Bahkan ahli yang dikatakan para pakar perhitungan perjalanan matahari pun mereka berselisih pendapat sangat banyak sekali. Tetapi berbeda dengan perjalanan bulan. Dengan mudah, ketika di awal bulan, maka bulan itu akan terbit dalam bentuk yang kecil, yang dikenal dengan bulan sabit, dan itu nampak di arah barat. Ya. Kemudian nanti ketika mencapai pada puncak penampakannya, yaitu pada hari purnama, itu pada tanggal 14 dan 15 Hijriah, 14 dan 15 pada penanggalan Hijriah setiap bulannya, maka bulan itu mencapai kesempurnaannya bulat, penuh.
dan kemudian sedikit demi sedikit mengecil hingga akhirnya pada malam 29 atau malam 30 hilal itu hilang, tidak nampak sama sekali. Dan demikian seterusnya setiap bulan. Sehingga ketika Allah menyatakan qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, katakan bahwa bulan itu adalah penanda waktu, penanda satuan waktu bagi masyarakat, bagi manusia, dan juga untuk menghitung kapan datangnya bulan haji, kapan datangnya momentum ibadah haji, itu dengan mudah ya, dan itu lebih pasti. Nah, karenanya tidak sepatutnya umat Islam, karena Allah telah berikan satuan penanda bulan, penanda waktu yang lebih tepat, kemudian kita malah berpaling dengan apa? Dengan satuan dan metode penghitungan waktu yang tidak diajarkan dalam Islam. Belum lagi pada momentum pergantian tahun, masyarakat telah hanyut dalam budaya buruk yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Menunggu 00, waktu 00. Apa artinya waktu 00? Dalam Islam tidak ada keutamaan yang dikaitkan dengan waktu 00, yaitu tengah malam. Islam mengajarkan satuan waktu, keutamaan waktu yang lebih utama dibanding tengah malam. Bahkan dalam Islam banyak dalil yang mengisyaratkan bahwa tengah malam, puncak kegelapan itu adalah waktunya kita beristirahat. Waktunya kita beristirahat. Sepertiga akhir malam jelas lebih baik. Ya, untuk menunaikan sholat, beribadah, berdoa kepada Allah, karena itu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian waktu-waktu di antara azan, waktu asar, yang itu merupakan sholatul wusta dalam Islam, waktu menunaikan sholat tengah pertengahan, yaitu sholat-sholat yang di tengah waktu dalam hitungan hari, sholat asar. Kemudian waktu subuh itu merupakan waktu yang utama. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dan tegakkanlah salat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Tegakkanlah salat liduluki syams, diawali dengan tergelincirnya matahari, yaitu waktu salat zuhur. Kemudian waktu salat itu berlanjut hingga duluki syams, hingga ghasaqil lail, ghasaqil lail itu tengah malam, di mana malam itu mencapai pada puncak kegelapannya. Kemudian tunaikan selanjutnya salat Qur'anul Fajr, yaitu salat yang Allah sebut sebagai Qur'an, bacaan di waktu fajar. Kenapa? Apa istimewanya? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Karena bacaan salat di saat terbit fajar atau setelah fajar terbit itu dihadiri oleh para malaikat. Karena para malaikat yang menjaga, menghitung amalan manusia itu bergantian di waktu sholat fajar dan juga waktu sholat asar. Yata'aqabu fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat yang menjaga, menghitung, mencatat amalan manusia di waktu malam, dan malaikat yang menghitung amalan manusia di waktu siang itu bergiliran. Yaitu ketika kita menunaikan sholat asar, itulah waktu pergantian malaikat, dan kemudian waktu sholat fajar, yaitu sholat subuh. Itu adalah waktu-waktu yang istimewa dalam Islam. Sedangkan tengah malam apa artinya? Apalagi Nabi SAW mencontohkan kepada kita, karena yakrahun nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Nabi itu membenci kita untuk tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang, ngobrol ngalur ngidul setelah sholat isya. Kenapa? Berbincang-bincang, begadang setelah sholat isya itu berdampak pada hal yang sangat negatif, menjadikan kita sulit untuk bangun malam, sulit untuk sholat subuh karena masih ngantuk, karena kita baru tidur setelah larut malam. Dan ini dirasakan oleh semua orang. Berbeda dengan kalau kita mencontoh Nabi SAW, kalau memang tidak ada urusan yang penting, segera tidur setelah sholat isya. Agar ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, yaitu di sepertiga akhir malam, kita dalam kondisi sudah kenyang tidur, sehingga kita bisa bermunajah, sholat malam, bersimpuh di hadapan Allah, mohon ampunan, mohon petunjuk, memohon banyak hal yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia kita, kebaikan dunia dan akhirat.
Dan juga ketika sholat subuh tiba, kita dalam kondisi sudah fit. Sehingga kita memulai hari itu dengan ibadah yang sangat mulia, yaitu sholat subuh dan juga berzikir kepada Allah di seperti akhir malam. Karenanya saya ingatkan kaum muslimin untuk tidak hanyut dalam budaya jahiliyah, menyambut menyongsong tahun baru, apalah artinya. Kedua, sampai begadang larut malam, menghambur-hamburkan harta, pesta kembang api, itu semuanya jauh dari tuntunan Islam. Kembang api apalah artinya? Berpesta dengan api itu adalah bagian dari simbol orang-orang Majusi yang memuliakan, mengistimewakan api. Sedangkan Islam tidaklah demikian. Islam kalaupun membelanjakan harta, maka dibelanjakan kepada tujuan dan pemanfaatan yang baik, kepada sosial, donasi, orang yang membutuhkan, kaum fuqara, masakin. Terlebih pada momentum semacam ini, di saat kaum muslimin sedang kesulitan ekonomi dalam kondisi krisis dan pandemi, ini akan lebih tepat bila kita menyisihkan sebagian harta kita untuk menyantuni saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, Mas Jazakallah khairan atas nasihat di pembukaan ini yang bermanfaat sekali di kesempatan kali ini. Jazakallah khairan Ustaz, dan Fatwa TV juga, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja yang berada. Kembali kita mengajak Anda semua untuk berpartisipasi, bisa menghubungi di nomor 0331 5446087. Ya, soal pertama kita baca konsep dari Bapak Jainal di Jawa Barat, Ustaz. Ya. Ustaz, ada penjual atau produsen barang. Saya iklankan barangnya tanpa kesepakatan. Kemudian ada pembeli yang order kepada saya. Kemudian saya baru beli barang tersebut. Saya terima pembayaran dari pembeli saya ketika barang siap dikirim ke pembeli saya. Setelah saya terima pembayaran, barang dikirim langsung dari produsen ke pembeli tanpa meneliti saya. Bolehkah cara tersebut, Ustaz? Ya. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Bapak Zainal ya di Jawa Barat atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ada kemungkinan yang ditanyakan oleh Bapak Zainal ini adalah secara online ya, jual beli secara online, di mana Pak Zainal mengiklankan di marketplace atau di medsos atau yang lainnya produk yang bukan miliknya. Sehingga ketika ada yang order, memesan barang tersebut, Pak Zainal baru membeli dari market ataupun dari pasar ataupun mungkin dari produsennya. Ketika ada order, kemudian Pak Zainal meminta kepada pemesan atau pembeli untuk melakukan transfer pembelian tersebut sejumlah nilai pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli. Kalau praktiknya semacam itu, maka insya Allah tidak masalah karena itu memenuhi kriteria salam. Ya, memenuhi kriteria salam, alias ketika ada pemesan dipersyaratkan melakukan pembayaran di muka, bukan dengan skema COD, cash on delivery, tidak. Tetapi betul-betul pemesan melakukan pembayaran di saat ia melakukan pemesanan. Dan Pak Zainal memberikan deskripsi tentang barang yang dijual belikan dengan tuntas ya, tanpa samar sedikit pun. Maka ini memenuhi kriteria salam. Tetapi ketika Pak Zainal menggunakan skema COD, kalau barang sudah datang baru bayar, maka ini tidak dibenarkan karena berarti barang tertunda, pembayaran tertunda, dan itu termasuk perniagaan yang diharamkan menurut kesepakatan para ulama atau yang dikenal dengan bai'ud-dain bid-dain, menjual barang tertunda dengan pembayaran berjangka pula. Dan ini haram hukumnya, wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak Zainal, semoga bisa dipahami. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Sunarto Ustaz di Jawa Barat juga. Ya. Ustaz, apakah hukumnya mengontrakkan toko untuk kantor penggadaian? Mohon jawabannya, Ustaz. Baik, Pak Sunarto ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Sunarto atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Skema perniagaan atau usaha yang dijalankan oleh pegadaian itu adalah menghutangkan sejumlah dana dan kemudian meminta pengembalian yang lebih, dan itu adalah riba. Baik itu dengan jelas-jelas mengatakan dihutangi 10 juta kembali 11 juta atau 12 juta, ataupun dengan skema ijarah ya, yaitu menyewakan barang, yaitu sewa tempat untuk menyimpan barang gadaian, sehingga tidak lagi dikatakan bunga tetapi dikatakan sebagai uang administrasi menyimpan barang gadaian. Ini tentu satu
alasan yang sulit untuk diterima. Karena barang gadaian, apalagi seringkali saat ini barang gadaian itu berupa barang-barang yang tidak membutuhkan tempat besar untuk penyimpanannya. BPKB, surat tanah, SHM, surat kepemilikan tanah, dan yang sejenis. Maka ini insya Allah dengan mudah kita menyimpannya dan tidak membutuhkan banyak tempat ya. Sehingga membebankan biaya penyimpanan, apalagi biaya penyimpanan itu dikaitkan dengan nominal piutang. Semakin besar piutangnya, maka semakin besar biaya administrasinya atau biaya penyewaannya. Padahal fisiknya sama, sertifikat tanah atau BPKB itu biaya penyimpanannya sama. Namun kenapa biaya penyimpanannya selalu lebih besar bila nominal hutangnya lebih besar? Ini menjadi indikasi kuat bahwa ini sekedar kamuflase dari praktek riba. Karenanya tidak dibolehkan kerjasama dengan lembaga-lembaga ribawi semacam ini. Karena ketika kita kerjasama menyewakan tempat atau menjadi karyawannya, berarti kita telah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan haram. Dan itu tentu hukumnya haram. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya dari Ibu Elvina Yanas di Lampung, Ustaz. Ya. Ustaz, saudara Ana memiliki hutang ribawi pada sebuah bank konvensional dengan menggadaikan rumah yang mereka tempati sekarang. Sekarang adik Ana baru hijrah dan ingin melepaskan diri dari riba. Apakah boleh secara syariat jika hutang riba tersebut dibayarkan lunas oleh orang lain dengan syarat adik Ana membayar secara menyicil pada orang tersebut, dan adik Ana tetap bisa menempati rumah dengan mengontrakkan rumah tersebut pada orang yang melunasi hutang selama cicilan hutang belum lunas? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Elvina ya, atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Elvina, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ada beberapa kemungkinan terhadap praktek yang Ibu pertanyakan. Yang pertama, nominal piutang atau nominal hutang yang ditanggung oleh keluarga saudara itu dikonversi dalam bentuk kontrak rumah. Misalnya nominal hutangnya 100 juta, nilai kontrak rumah itu normalnya setiap tahun itu misalnya 10 juta. Maka Anda bisa berkata kepada para calon pengontrak bahwa silahkan Anda huni rumah ini selama 10 tahun dengan syarat Anda lunasi hutang saya di bank A, misalnya yang nominalnya adalah 100 juta. Ketika ada kesepakatan, maka ini boleh. Ya, boleh. Berarti Anda menyewakan rumah tersebut sebesar 100 juta selama 10 tahun. Dengan kewajiban transfer hutang kepada penyewa. Ya, walaupun nanti misalnya di dalam akadnya penyewa akan membayar secara bertahap pula. Karena biasanya dia tidak membayar total. Tapi kalau Anda bisa meminta kepadanya untuk membayar lunas di awal, sehingga dia bayar 100 juta di awal, kemudian dengan uang itu Anda segera bisa lunasi hutang di bank, maka itu tentu lebih baik. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, yaitu ketika Anda memiliki hutang di bank 100 juta misalnya, yang tentu itu ada bunganya. Ketika telat akan ada tambah denda lagi. Kemudian yang ketika Anda ada orang yang menyewa, atau bisa jadi yang kedua adalah yang mengontrak itu adalah yang menghutangi, pihak yang menghutangi, sehingga rumah tersebut dikontrakkan ke bank atau kepada orang yang menghutangi Anda dengan anggapan atau dengan kesepakatan hutang Anda lunas, yaitu dengan konversi hutang menjadi sewa. Dan ini juga tidak masalah, boleh saja. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung, kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Hamba Allah di Bukit Tinggi. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan keberkahan untuk Ustaz. Amin. Wa antum kadzalik. Barakallahu fiik. Silakan. Itu mengajukan pertanyaan perihal MLM Ustaz. Ya. Jadi sebelumnya saya masuk dalam jaringan MLM yang
dikatakan sebagai MLM syariah di sini di Indonesia. Ya. Saya juga banyak dikenal oleh orang-orang Indonesia. Alhamdulillah Allah berikan petunjuk, dan setelah mengetahui tentang praktek MLM-nya, yang di sana banyak keharamannya di dalamnya, jadi saya ingin berlepas diri dan mentaubatinya. Jadi di sana pertanyaan saya pertama, bonus-bonus yang telah saya dapatkan sejak awal bergabung itu harus dikeluarkan atau bagaimana, Ustaz? Ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus saya lakukan terhadap orang-orang yang telah saya ajak bergabung dan sudah menjadi downline hingga sekarang, juga keterkaitan bonus-bonus yang mereka dapatkan. Baik. Mungkin saja, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih. Ya, silakan Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara kita di Bukit Tinggi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Skema MLM seperti yang sering kita sampaikan di sini, itu adalah skema atau pola marketing, pola jualan ya dari perusahaan untuk memangkas biaya marketingnya. Sehingga kalau pola marketing konvensional itu ada karyawan, ada kendaraan, ada gaji, ada tunjangan macam-macam, itu semuanya akan dipangkas dengan membangun jaringan marketing yang otomatis tidak ada lagi ada gaji karyawan, tidak lagi ada tunjangan macam-macam, tidak ada THR, tidak ada akhir tahun, tidak ada cuti, tidak ada macam-macam ya. Sehingga konsumen sekaligus menjadi jaringan marketing. Ya, jaringan marketing sekaligus menjadi konsumen. Itu yang terjadi. Sehingga para downline itu akan menjadi pengguna pertama dan pengguna paling loyal terhadap produk-produk yang dipasarkan. Makanya banyak MLM yang mensyaratkan untuk menjadi anggotanya harus membeli produknya dalam nominal tertentu. Misalnya 1 juta, 1,5 juta, ada yang lebih dari itu. Nah, ini adalah bukti bahwa sebetulnya multi level marketing itu orientasinya adalah bagaimana anggota atau downline itu menjadi konsumen pertama dan konsumen paling loyal, bahkan pertama dan terakhir. Ketika produknya kurang laku, maka downline anggota akan terobsesi untuk memaksa diri dalam tanda kutip atau memaksa masyarakat sekitarnya, keluarganya, saudaranya, ayahnya, ibunya, bibinya, sepupunya, handetolan dan sahabat sekitarnya, tetangganya sekaligus untuk ikut membeli produk tersebut, didesak-desak sampai akhirnya mereka sungkan untuk tidak membeli. Agar apa? Agar bisa mencapai target minimal penjualan. Itu yang mereka mau memang. Sehingga sejatinya dalam praktek MLM kita terperdaya ya dengan iming-iming bonus. Dengan janji kalau mencapai satu level tertentu kita tidak usah kerja lagi, maka akan bisa mendapatkan fee dari penjualan anggota downline kita. Tapi itu faktanya 1 dari puluhan juta orang, 1 dari sejuta orang yang bisa seperti itu. Yang kedua, prakteknya justru sebaliknya. Kita, keluarga kita, handetolan kita dan sekitarnya justru menjadi konsumen paling loyal karena terus kita desak, akhirnya mereka sungkan dan membeli produk kita. Dan bahkan kita menjadi orang yang paling banyak menggunakan produk tersebut, keluarga kita termasuk. Kemudian yang ketiga, yang juga menjadi catatan dalam praktek MLM, seringkali dengan skema MLM ini kita bekerja tanpa kenal batas waktu, tanpa kenal batas ruang. Di tempat kerja kita memasarkan, di rumah kita memasarkan, sehingga jam kerja kita itu bukan hanya 8 jam. Bisa jadi 24 jam. Kita bekerja memasarkan, bekerja untuk produk kita. Sehingga kalau kita mendapatkan bonus berapapun nilainya, seharusnya kita berpikir logis. Waktu, tenaga, potensi yang kita miliki, aset yang kita gunakan, itu ternyata semuanya tidak dinilai dan itu demi mencapai target minimal penjualan. Belum lagi seringkali adanya syarat uang pendaftaran yang cukup fantastis atau minimal pembelian produk dalam nominal yang juga cukup fantastis, yang ini bisa diindikasikan adanya kesengajaan untuk mendistribusikan uang-uang pendaftaran itu kepada anggota-anggota downline yang mampu melampaui target penjualan. Karena untuk bisa mendapatkan komisinya ada batas minimal penjualan yang harus dicapai. Ketika gagal,
maka sampai kapanpun ya ketika itu terulang dalam jumlah beberapa kali, anggota tidak lagi berhak mendapatkan komisi walaupun akhirnya dia ikut memasarkan berapapun yang dia pasarkan selanjutnya, tidak akan lagi dia mendapatkan komisi dari penjualannya. Jika ini adanya syarat minimal penjualan ini atau minimal pembelian semacam ini, itu menjadi indikasi bahwa sejatinya yang Anda dapat dari bonus-bonus selama ini itu adalah uang pendaftaran dari downline Anda yang dikumpulkan dan kemudian didistribusikan ulang. Karena kalau Anda sudah bertobat dan menyadari kesalahan langkah dalam bergabung dengan MLM, maka insya Allah tidak mengapa apa yang sudah Anda dapat itu Anda gunakan, Anda manfaatkan, tetapi Anda segera berhenti. Demikian pula dengan downline Anda. Kalau memang Anda bisa sampaikan kepada mereka untuk tidak melanjutkan, maka itu suatu hal yang bagus. Tapi kalau tidak, maka cukup Anda bertobat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah SWT karena telah menjadi korban penipuan. Ya, saya katakan Anda telah menjadi korban penipuan, apalagi kalau memang indikasi adanya distribusi ulang uang pendaftaran yang anggota downline yang gagal mencapai target minimal pembelian atau penjualan itu yang Anda dapat sebagai bonusnya, maka ini berarti ada unsur ribanya. Karena itu hindarilah. Dan kalau memang anggota Anda tidak mampu atau tidak bisa Anda nasihati, tidak bisa melepaskan diri, maka itu adalah tanggung jawab mereka, bukan urusan Anda. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian saudara yang bertanya di Bukit Tinggi, semoga bisa dipahami. Kembali kita mengajak pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada untuk bertanya langsung berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer, bisa menghubungi nomor 0331 544687. Berikutnya kita bacakan soal dari Ummu Aisyah di Sumatera Selatan. Ustadz, teman Ana mau tanya, uang riba yang diperoleh, dia mau tobat uang ribanya itu termodal dalam usahanya, mau dikeluarkan kemana? Bisa diberikan ke keluarga yang kekurangan lagi kesulitan ekonomi, atau harus disalurkan ke lembaga yang lagi pembangunan, Ustadz? Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Ummu Aisyah ya, bersamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau orang yang bertobat dari praktek riba, dari mendapatkan harta yang haram karena riba ataupun yang lainnya, maka apa yang sudah dia dapat itu insya Allah boleh dia gunakan. Namun ketika harta riba itu masih ada, ya, masih ada, belum dia pungut atau masih mengendap di rekeningnya, ya, belum terbelanjakan, maka dia harus menyalurkannya kepada dua orang. Pertama, kalau memang memungkinkan untuk dikembalikan kepada nasabah, kepada orang yang berhutang kepada kita, kembalikan. Misalnya Ja'far misalnya berhutang kepada Anda 10 juta dan kesepakatannya dibayar 12 juta. Kemudian Anda bertobat, terlanjur dipungut 12 juta. Dana itu masih ada, maka sebisa mungkin kembalikan kepada nasabah Anda. Katakan kepadanya, ini bunga yang pernah saya pungut, saya kembalikan. Kan Allah menyatakan, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Kalau kalian bertobat dari praktek riba, maka pungutlah pokoknya saja. Sehingga dengan memungut pokoknya saja, Anda tidak mendolimi nasabah Anda dan juga tidak didolimi. Kalau itu tidak memungkinkan karena memang entah di mana nasabah Anda atau misalnya debitur Anda tidak tahu siapa lagi mereka karena banyak dan tidak kenal dengan mereka, maka salurkan bunga-bunga tersebut kepada fuqara masakin dan orang-orang yang membutuhkan. Tidak harus kepada yayasan ataupun lembaga yang sedang mengadakan pembangunan fasilitas umum. Tetapi bisa Anda salurkan kepada keluarga Anda yang membutuhkan, yang miskin, atau yang terjerat hutang, atau yang memang membutuhkan dana untuk pengobatan dan lain sebagainya. Itu insya Allah boleh dengan niat berlepas diri dari harta haram, bukan bersedekah. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti tidak mendapatkan pahala berarti, Ustaz? Ya, mendapatkan pahala dari sisi bertobat, dan itu lebih besar dibanding pahala sedekah. Karena bertobat dari harta haram itu hukumnya wajib, sedangkan sedekah itu hukumnya sunnah. Ya, sehingga pahala wajib lebih besar dibanding pahala sunnah. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya, Ustaz, dari hamba Allah di Jawa Barat, Ustaz.
Kota Bogor. Assalamualaikum Ustadz, saya ada 2 pertanyaan Ustadz. Pertama, apa hukum berjualan dengan cara keliling? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, apa pula hukum berjualan di pinggir jalan? Dari saudara? Hamba Allah Ustadz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara kita di Bogor ya. Nah, Ustadz. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Berjual beli dengan keliling atau yang sering dikenal dengan jual beli asong itu halal, tidak masalah. Karena hukum asal dari setiap perniagaan itu adalah halal selama produk yang dijual belikannya halal dengan cara-cara yang halal pula, transparan, tidak manipulasi, tidak bohong, dan bahan baku yang digunakan untuk jual beli itu bahan baku yang bermanfaat, ya, bukan membahayakan kesehatan masyarakat. Kadang pedagang asong itu ada yang nakal, bahan baku yang digunakan bahan baku yang tidak sehat, misalnya menggunakan pewarna pakaian, padahal itu untuk makanan, tentu ini zalim ya, membahayakan konsumen. Tetapi kalau Anda yang Anda jual itu betul-betul bahan baku yang baik, jujur, tidak menipu, transparan, dengan cara-cara yang santun Anda menjual, maka insya Allah itu perniagaan yang diberkahi. Kemudian yang kedua, berjual beli di trotoar atau yang dikenal dengan kaki 5. Ya, saya sendiri juga sampai sekarang tidak ngerti kenapa kakinya 5 gitu ya. Tapi itu sudah menjadi nama yang familiar, bahwa pedagang yang berhenti di satu tempat trotoar jalan, di bahu jalan, itu dikenal dengan pedagang kaki 5. Secara hukum halal selama tidak mengganggu para pejalan kaki, tidak mengganggu orang-orang yang memanfaatkan jalan. Tapi ketika Anda berjualan di bahu jalan, di tempat umum, kemudian itu mengganggu, apalagi Anda pasang warung di situ yang semi permanen. Kalau berjualan di situ, kalau Anda berjualan ya Anda pasang lapak Anda di situ, sehingga ini mengganggu. Maka ini yang terlarang, karena tentu kita tidak boleh mengganggu orang lain, apalagi mengganggu kepentingan masyarakat banyak. La darara wa la dirar. Tidak boleh kita mengganggu orang dengan sengaja atau membalas orang lain dengan cara yang lebih kejam. Ya, tapi selama kita berjualan itu tidak mengganggu, bahkan menguntungkan banyak masyarakat, bahkan menjadi tujuan banyak orang, ya, sehingga apa yang mereka butuhkan bisa didapat di tempat tersebut. Seperti halnya kita sering merasa terbantu dengan adanya para pedagang kaki 5, pedagang asong yang mangkal di satu tempat, tidak mengganggu pejalan kaki yang lain. Dan juga kita merasa terbantu karena apa yang kita butuhkan dengan mudah kita dapat di satu daerah tertentu, misalnya di dekat perempatan jalan, di dekat pasar, di tempat keramaian, yang ini memang banyak orang yang membutuhkan ya. Banyak sering kita di tengah jalan mencari ya bakso, mencari mie ayam, mencari bahkan sekedar air mineral. Kadang kalau kita harus mencari minimarket kadang kesusahan. Nah, adanya pedagang asong yang keliling atau yang di pinggir jalan itu sangat membantu banyak orang. Terutama di dekat-dekat sekolah ya. Anak-anak sekolah sangat terbantu dengan kehadiran para pedagang asong tersebut. Dengan harga yang terjangkau, dengan pelayanan yang ramah, dan kemudian makanan yang cocok untuk anak-anak sekolah. Ini semua orang mengakui kehadiran mereka itu sangat bermanfaat. Dengan catatan selama tidak mengganggu kepentingan umum atau ketertiban umum yang lainnya. Wallahu ta'ala. Baik, masyaallah, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung, saat kita coba siapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Saya Umu Hafiz dari Tangerang. Ya, silakan Ibu. Ya, Pak Ustadz, maaf Pak mau bertanya. Jadi saya punya adik bungsu perempuan. Yeah. Dia bercerai dengan suaminya, punya anak 1 perempuan. Nah, suaminya itu ingin bertanggung jawab selama ini, ingin ngasih nafkah, tapi adik saya selalu bersikeras tidak mau menerima karena pikiran-pikiran sirik. Jadi dimasukin pikiran sirik. Selama ini saya yang membiayai kehidupan dia dan anaknya. Dengan ikhlas saya biayai, nggak apa-apa. Cuma kemarin ketika kami rapat tetap saya ingin dia menerima uang nafkah dari mantan suaminya karena memang tanggung jawab dalam agama kan seperti itu. Betul. Tapi dia tetap bersikeras. Nah,
karena dia melawan dan melawan orang tua juga. Bapak saya juga dilawan, adik-adik saya yang kakaknya dia juga dilawan dengan kerasnya dia dan pikiran siriknya. Maka saya kemarin sempat mengucapkan kalau gitu saya nggak mau bantu lagi karena kamu tidak turut sama orang tua, tidak patuh orang tua, tidak patuh sama kakak-kakaknya dan berpikiran negatif seperti itu. Maksudnya berpikiran syirik itu apa, Ibu? Jadi gini, pikiran syirik gini, ketika dulu misalnya gini, dulu suaminya pernah ngasih uang, terus dia menerima uang itu, terus dia sakit. Nah, dia pikirannya setiap menerima uang sakit itu disantet, diguna-guna. Padahal saya paham banget suaminya tuh, mantan suami itu orang soleh dan tidak mungkin. Tapi saya tahu persis adik saya memang pikirannya dari dulu selalu dimasukin dengan kesirikan seperti itu yang kami sampai detik ini belum bisa mencegah. Nah, kalau saya tidak mau ngasih lagi, hanya ngasih pembelajaran supaya dia bertobat, supaya dia mau menerima nafkah dari mantan suaminya untuk anaknya, itu saya berdosa apa enggak ya Pak Ustadz? Saya stop bantuannya. Begitu aja Pak Ustadz. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Hafid di Tangerang ya atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Ummu Hafid, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Anggapan tasya'um itu namanya tasya'um, berburuk sangka terhadap suatu hal yang tidak ada data, fakta ataupun dalil yang menguatkan. Misalnya setiap hari Rabu saya pokoknya kalau dagang pasti rugi. Dikaitkan sial itu dengan hari. Tidak ada hubungannya. Demikian pula dengan tadi nafkah dari mantan suaminya itu merupakan hak anak ya, dan kewajiban mantan suami untuk menafkahi anak. Justru dianggap itu sebagai biang sial. Ini adalah suatu persepsi atau anggapan yang menyimpang dari tuntunan syariat, itu tasya'um. Dan itu seperti tadi kata Ummu Hafid, itu memang pemahaman dan pemikiran yang berbau mistis atau kesyirikan yang tidak boleh dibenarkan. Nah, Ummu Hafid dan keluarga sudah bagus betul memberikan teguran, nasihat kepada keluarga yang memiliki pemikiran negatif dan justru mencelakakan dirinya sendiri, mencelakakan anaknya karena tidak mendapatkan nafkah dari orang tuanya, dan bahkan ini bisa berdampak buruk di masa depannya. Anak bisa durhaka kepada orang tua karena dengan anggapan orang tuanya yaitu ayahnya tidak menafkahinya, padahal orang tuanya sudah berusaha terus memberi tapi ditolak dan ditolak. Makanya saya lebih cenderung untuk menyarankan kepada Hafid untuk bekerja sama dengan mantan adiknya tersebut, adik ipar tersebut ya, atau ayah dari si keponakan, agar nafkah itu disalurkan lewat Hafid, sehingga tidak lagi Hafid yang menanggungnya, tapi betul-betul si ayahnya, ayah kandungnya. Walaupun Hafid tidak menyampaikan bahwa itu dana itu dari ayahnya atau dari mantan suaminya, biarkan sampai suatu saat nanti pada momentum yang tepat disampaikan. Apalagi kalau ternyata adik Ummu Hafid itu sudah memahami agama dengan benar, memahami kesalahan sikapnya, ya. Akan lebih baik saat ini ya jangan diputus, sampaikan kembali bantuannya. Kebodohan adik kita ya biarkanlah itu dia yang menanggung, tetapi kebaikan kita terus kita salurkan, dan kita tambahkan dengan apa? Dengan menyalurkan menjadi perantara tersalurkannya nafkah dari mantan adik ipar Anda tersebut. Atau kalau memang sudah berlebih, maka tabungkanlah nafkah tersebut untuk kemudian suatu saat nanti ketika dibutuhkan untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan dan lainnya, tabungan itu Anda akses untuk disalurkan kepada keponakan Anda. Wallahu taala a'lam. Berkaitan dengan perkataan Ummu Hafiz, saya tidak akan bantu lagi, apakah dosa? Ya, ancaman itu tidak harus dipenuhi. Ya, satu kehormatan, satu sikap yang terpuji kalau seseorang itu mengancam kemudian memaafkan. Memaafkan itu berarti tidak ingkar janji. Memaafkan itu adalah sebuah kemuliaan yang dianjurkan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, kata Allah. Kalau engkau memaafkan, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Ya Allah alam. Dulu Abu Bakar pernah melakukan hal yang sama, mengancam Mistah radhiyallahu anhu untuk tidak memberi santunan lagi. Ternyata Allah tegur, wala ya'talul fadl minkum wasa'ati ayyutu uli qurba. Tidak boleh orang yang memiliki kelapangan harta untuk kemudian enggan menyantuni karib kerabatnya. Maka Abu Bakar kemudian kembali menyantuni Mistah radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya Ummu Hafiz, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya sudah ada penelpon terhubung, kita coba sapa kembali. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Jadi Singkang, Pak. Oh, Bapak Rizal ya. Selamat Bapak Rizal di Singkawang. Sudah lama. Barakallahu fiik, Ustaz. Afik Barak, silakan Pak Rizal.
Ini yang menanyakan tentang 6 komoditas riba itu. Iya Pak, baik. Nah, yang Ana mau tanyakan, apakah dalam hal ini tidak boleh kita berhutang gandum gitu, Ustaz? Baik Pak, sudah cukup Pak? Cukup. Baik, baik, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik kepada Pak Rizal di Singkawang atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Pak Rizal, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Pertanyaan sejenis ini seringkali disampaikan ya. Ada kesalahpahaman perihal jual beli riba. Yaitu membarterkan antara dua barang yang sejenis. Yaitu bahan makanan pokok dan bumbu atau alat transaksi, yaitu emas, perak, dan mata uang yang ada. Hukum riba ini berlaku kalau yang akadnya adalah akad barter. Barter beras dengan beras, beras dengan gandum, jual beli ya. Maka harus dilakukan secara tunai. Kalau barangnya sejenis, beras dengan beras, korma dengan korma, maka harus sama takarannya. Emas dengan emas sama timbangannya. Dan serah terima tunai. Emas dengan perak harus tunai ya, walaupun beda timbangan. Ini adalah pada praktek barter jual beli barang dengan barang. Adapun hutang piutang, maka namanya hutang ya pembayarannya pasti berjangka. Kalau hutang sekarang bayar sekarang tidak jadi hutang kan? Ya namanya kalau itu, makanya ini yang harus dipahami, hukum riba fadl, riba jual beli itu terjadi pada barter antara dua barang. Ini Mas Saiful punya emas, saya punya emas, ditukar. Punya beras, saya tukar dengan beras, beras tukar dengan jagung, beras dengan gandum. Itu namanya riba fadl kalau terjadi selisih waktu ya. Mas Saiful menyerahkan gandumnya sekarang, saya cerahkan berasnya besok, itu namanya riba nasi'ah. Tapi kalau gandum dengan gandum selisih, beras yang bagus 1 kilo ditukar dengan beras yang kurang bagus 2 kilo, maka ini namanya riba fadl. Ya. Tapi kalau saya berutang dong emas, saya bayar 10 bulan yang akan datang, atau berutang beras untuk dimasak, saya bayar besok, maka ini hutang piutang biasa, tidak masalah. Dengan syarat tidak boleh ada penambahan ketika bayar. Tidak boleh saya utang dulu besok saya lebihkan, tidak boleh. Itu riba ya, wallahu alam. Masalah jazakallah khairan Ustaz, dan demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal pertama Ustaz. Soal berikutnya dari Ibu Yanti Deswita di Sumatera Barat. Baik. Tanah Datar Ustaz. Ustaz, terutama anak ingin minta doa dari Ustadz untuk kesembuhan anak qadarullah. Kepala anak tiap hari terasa pusing semenjak melahirkan anak kelima hingga sekarang. Yang ingin anda tanyakan Ustadz, ibu Ana rahimahullah pernah menggadaikan sawah untuk biaya berobat. Setelah Ana tahu itu riba, Ana ingin menjual sawah tersebut, tapi kakak Ana tidak setuju dengan alasan harta pusaka tidak boleh dijual. Mohon solusinya Ustadz. Baik, dari Ibu Yanti. Ibu Yanti. Barakallahu fiik kepada Ibu Yanti atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Yanti, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Pertama, merespon permohonan dari Ibu Yanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, syafakumullah, syifaan la yughadiru saqama kepada Ibu Yanti atas penyakit yang diderita sejak melahirkan anak kelima. Kemudian yang kedua, saya menyarankan Ibu Yanti untuk meruqyah diri sendiri, yaitu membaca Al-Quran dengan niat yang bersih, niat yang suci, memohon petunjuk kepada Allah, kemudian meminta kerahmatan kepada Allah SWT dengan Al-Quran, dan juga dengan media bacaan Al-Quran tersebut, Ibu Yanti mohon pelindungan dari segala yang mengganggu, termasuk penyakit yang Ibu Yanti derita. Lakukan itu dengan tulus, lakukan itu dengan hati yang bersih, tanpa ada niatan untuk menyakiti, niatan untuk mengusir, niatan untuk dendam, atau yang lainnya. Betul-betul tulus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semata. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala segera berikan kesembuhan kepada Ibu Yanti. Kemudian yang kedua, kalau memang ada hutang yang ditanggung oleh orang tua kita, maka solusinya bisa dengan membebaskan uang atau barang gadai tersebut dengan cara menjualnya, baik kepada kreditor yang menghutangi ataupun kepada yang lainnya dengan nilai yang wajar, dengan nilai pasaran yang sewajarnya kita dapat, atau dengan cara aset tersebut dijual kepada keluarga sendiri, kepada salah satu dari ahli waris, untuk kemudian hasil penjualannya digunakan untuk menebus lahan tersebut, tanah tersebut, agar tidak
terus menjadi barang gadai, ya, sehingga ibu kita terlepas dari riba dan tanah tersebut segera kembali kepada keluarga untuk dijadikan harta warisan. Adapun adanya harta pusaka yang tidak diwarisi, ini adalah satu budaya yang tidak diajarkan dalam Islam, bertentangan dengan Islam. Apalagi harta pusaka itu kemudian diwariskan atau diberikan kepada salah satu ahli waris, sedangkan yang lainnya tidak diberi. Itu ini adalah praktek zalim, ya. Haram hukumnya, pilih kasih dalam waris. Kemudian selanjutnya, harta pusaka yang katanya diyakini kalau jual nanti durhaka, kalau jual itu tidak menghormati keluarga, tidak ini dan itu, ini adalah satu budaya yang menyimpang dari tuntunan Islam. Kalau memang membutuhkan, maka harta apapun juallah, karena itu halal, ya. Kemudian yang kedua, mempertahankan budaya padahal kita sangat membutuhkan, akhirnya kita terjatuh dalam riba. Ini adalah satu sikap yang bodoh. Artinya menanggung dosa hanya mempertahankan budaya yang maksimal, itu adalah satu hal yang mubah. Tapi kalau itu ternyata menjadikan kita terjatuh dalam perbuatan dosa, maka mempertahankan budaya semacam ini haram hukumnya. Apalagi ternyata budayanya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Harta pusaka diberikan kepada anak perempuan yang paling kecil. Ini adalah satu tradisi yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, yang harus ditinggalkan dan tidak boleh dipertahankan. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya Ibu Yanti di Sumatera Barat, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah ada penelpon yang kita angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, baik Ustadz. Jadi gini Ustadz, istri saya punya jualan, kemudian menerima open resell. Ya. Terus kemudian adiknya menjadi reseller. Baik. Nah, kemudian dari adiknya ini ada teman adiknya yang ingin menjadi reseller juga. Ya. Nah, kemudian istri Ana menjualkan kepada keduanya. Tapi adik Ana ini merasa tersaingi, kemudian meminta kepada istri Ana untuk memblokir temannya. Jadi tidak menerima temannya ini sebagai reseller lagi. Nah, posisinya bagaimana Ustaz? Sebagai penjualnya nih, Ana nih dan istri Ana nih, hukumnya gimana ngeblokir tanpa ada masalah sih? Sebenarnya nggak ada masalah sama si ini. Baik. Jadi sih Ustaz. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara kita yang telah mengajukan pertanyaan tadi. Atas kebersamaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Jual beli atau muamalah secara umum itu haruslah didasari oleh unsur taradin, kerelaan, ya, suka sama suka. Tidak ada kewajiban untuk menjual kepada seseorang dan juga tidak ada kewajiban untuk membeli dari seseorang. Semuanya didasari pada asas sukarela. Baik itu karena faktor kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga besar atau yang lainnya, Anda boleh menentukan pilihan. Termasuk ketika Anda ingin memblokir, tidak lagi menjual kepada seseorang atau mutus hubungan dengan orang, itu pilihan Anda. Dengan sebab ataupun tanpa sebab. Bahkan kalaupun Anda ingin berhenti, tidak lagi produksi barang, itu adalah kewenangan Anda. Ya, sehingga ketika Anda memutus karena ada kepentingan untuk menjadikan adik Anda lebih bisa menguasai pasar, adik Anda lebih bisa mendapatkan keuntungan karena dalam rangka menyantuni adik sendiri, maka itu sah-sah saja. Itu adalah hak Anda untuk melanjutkan reseller kedua tadi ataupun Anda memutusnya. Itu katakan saja kepada dia bahwa sejak saat ini kami punya kebijakan untuk mengurangi jumlah reseller misalnya. Itu hak Anda tanpa harus mengatakan kata-kata dusta atau menyakiti perasaannya dengan tuduhan ataupun cerita-cerita fiktif, misalnya mengatakan Anda kurang maksimal dalam berdagang dan lain sebagainya. Tidak perlu mengatakan seperti itu. Katakan saja bahwa Anda punya kebijakan mengurangi jumlah reseller, maka itu insya Allah halal. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita bacakan Ustaz dari Bapak Sawal di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka, Ustaz. Ya. Ustaz, bolehkah mengkredit motor di leasing dengan kondisi darurat? Ya. Barakallahu fiik wa ta'akumullah kepada Bapak Syawal di Kolaka, ya, atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Setahu saya dan insya Allah Bapak Syawal juga sepakat bahwa apa yang dikatakan darurat tadi itu adalah
tidak nyata ya. Karena Pangeran Diponegoro tidak pernah merasa mendapatkan darurat untuk membeli secara kredit, releasing ya. Imam Bonjol juga tidak pernah merasa darurat. Imam Syafi'i, para sahabat juga tidak pernah merasa darurat untuk membeli. Yang namanya darurat itu kalau Anda tidak membeli, Anda celaka. Misalnya Anda diancam, kalau tidak membeli saya bunuh atau saya bakar rumahnya, itu namanya darurat. Tapi kalau faktor tidak ada uang, Anda butuh motor, daripada nyewa, dari baik beli dengan nyicil dan seterusnya, itu bukan kondisi darurat, itu pilihan. Masih banyak alternatif. Anda bisa naik ojek, Anda bisa, apalagi zaman sekarang banyak ojek online, Anda bisa sewa motor, atau Anda bisa menggunakan angkutan umum yang lain. Tanpa harus memaksa diri membeli dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat. Karenanya biasakan budaya yang telah diajarkan oleh nenek moyang kita. Jangan besar pasak daripada tiang. Ya, jangan merasa gengsi kalau memang belum mampu. Daripada memaksa diri membeli. Apa kata orang kalau sudah jadi karyawan, diangkat sebagai PNS belum punya motor. Apa kata orang, malu, dan itu bukan alasan yang dibenarkan secara aturan syariat. Untuk kemudian Anda terjatuh dalam transaksi yang syarat dengan riba. Wallahu ta'ala alam. Tapi jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Mungkin kita bacakan suasana kisah dengan singkat. Mungkin masih dengan dari Bapak Saul tadi, Ustaz, di Kolaka. Ya. Ustaz, bagaimana solusinya melunasi hutang sama teman yang beda negara? Saya sudah berusaha mencari teman saya lewat medsos tapi tidak ketemu. Dan saya mau melunasi hutang saya yang berjumlah sekian. Jazakallah khairan. Baik, barakallahu fiik Bapak Syawal atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Pak Syawal, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kalau memang saudara atau kawan tersebut tidak ketemu, Anda sekali lagi saya tekankan, cari informasi dari sahabat-sahabat yang lain. Kalau tidak ada sahabat-sahabat lain, kalau tadi dikatakan kawan, insya Allah tahu di mana rumahnya, di mana keluarganya, siapa keluarganya, sehingga Anda masih bisa mendapatkan informasi tentang orang tersebut. Apalagi di zaman keterbukaan informasi semacam ini, Anda bisa membuat satu pengumuman di medsos Anda, di grup-grup Anda, siapakah yang punya nomor kontak si fulan, nomor kontak si Anu yang sekarang kerja di misalnya di Eropa atau di Belanda atau di Amerika atau dimanapun dari belahan dunia ini, insya Allah Anda akan bisa mendapatkan informasinya. Nah, kalau Anda sudah bisa mendapat informasinya, maka Anda bisa berkomunikasi dengannya untuk kemudian membayar melalui transfer rekening atau disampaikan kepada keluarganya. Sehingga zaman sekarang insya Allah tidak ada sulitnya untuk bisa mendapatkan informasi tentang kawan kita. Apalagi kita misalnya punya komunitas teman-teman sekolah dulu di SMP, SMA, atau waktu kuliah. Masih banyak sekarang, bahkan kawan-kawan itu tuh membuat grup-grup di medsos ya. Grup-grup medsos, ada reuni di medsos, reuni di daring dengan internet sekarang. Itu sehingga dengan mudah kita bisa mendapatkan informasi tentang kawan kita waktu di SD, bahkan kawan kita di SMP, kawan kita di perusahaan. Insya Allah masih bisa kita cari informasinya untuk kemudian kita bisa berinteraksi dengannya dan kemudian membayar hutangnya. Tapi kalau semua itu tidak mungkin, tidak didapat, misalnya betul-betul putus hubungan dengannya, tidak ada kontak dengannya, maka Anda bisa dengan cara bersedekah ya atas nama kawan tersebut sejumlah haknya yang terhutang. Sehingga nanti kelak di hari kiamat ketika dia menuntut haknya, Anda telah menyiapkan pahala sebesar hak yang telah terhutang tersebut. Dan kalau suatu saat ditakdirkan ketemu, maka tawarkan kepadanya apakah dia mau menerimanya tunai dari Anda saat ini, atau dia cukup dengan sedekah yang telah Anda lakukan atas nama dirinya tersebut. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Karena waktu membatasi kita saja. Jazakallah khairan atas ilmu dan faedahnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf kepada pemirsa dan juga pendengar radio untuk yang belum bisa kita respon pertanyaannya, semoga bisa direspon di pertemuan berikutnya. Dan tersaksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad dan juga Fatwa TV dapat akses di website www.fatwa.com. Syukran, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita berikan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau
Yang ketiga adalah zakat hewan ternak. Dan yang keempat adalah zakat